Oke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, pada kali ini kita akan informasikan ceramah terbaru dari Bahar Demit. Sorry ya, Bahar Smith. Nah, ini ceramahnya masih saja ya mengaku percaya diri sebagai keturunan Rasulullah, lalu yang kita sangat menyayangkan dia sama aja dengan si Hanif, yaitu menebar dusta. Apa itu? Mengharam-haramkan tes DNA dan menuduh Kiai Haji Madudin Usman hasut, dan ini harus kita lawan. Jadi selama ada oknum-oknum Habib yang seperti ini, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran melawan doktrin yang menyesatkan dusta dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Ya, ini edukasi, saya tidak membenci Bahar, ini untuk mengingatkan Bahar karena Bahar dalam ceramahnya menyesatkan orang. Ya, padahal Bahar ini sudah terbukti beberapa waktu yang lalu yang sudah viral juga ditantang oleh ulama Jawa Timur. Ditantang secara terbuka. Pada awal itu dia ditantang untuk tes DNA, jawaban dia malah minta syarat supaya membongkar makam Rasulullah. Dan kemudian menantang agar orang-orang yang menganggap dia itu tidak berani tes DNA, yang menantang Bahar tes DNA untuk juga tes DNA. Nah, sekarang para keturunan Wali Songo sudah tes DNA. Dan sampai sekarang Bahar itu tidak berani melayani tantangan terbuka itu. Bahkan saya ingat betul tantangannya itu Bahar siap untuk dibayari atau gratis lah Bahar. Ya. Nah, baik, pada kali ini kita akan langsung perdengarkan ceramah Bahar Smith ya. Saya tidak tunjukkan gambarnya karena ini saya perdengarkan dari channelnya Bahar. Ini video terbaru Bahar ya, dari channelnya Sayyid Bahar bin Smith. Nah, namanya kan sudah Sayyid itu di akunnya. Nah ya, jadi tidak saya tunjukkan gambarnya, saya perdengarkan saja suaranya. Kita simak ya. Habis itu kita reaksi dan kita tunjukkan kembali untuk mengingatkan kita bagaimana tantangan terbuka dari Kiai Jawa Timur, ulama Jawa Timur, agar Bahar untuk tes DNA. Tidak usah ngaku-ngaku cucu Nabi. Begini ya, saudara, sama. Contoh lagi. Ente hasut nih. Bahar kok ganteng ya? Gimana caranya? Ana juga harus kayak Habib Bahar. Kata apa? Ente kok berani-beraninya? Fir'aun bilang, Iblis, iya ya. Kita berdua ini bejat ya. Kira-kira ada nggak yang lebih bejat dari kita berdua? Kata Iblis sama Iblis bilang, ada yang lebih bejat dari kita berdua. Siapa itu? Tim sukses saya. Jadi Iblis ini punya tim sukses. Tim sukses untuk menyesatkan manusia. Saya dulu punya tim sukses, kata Iblis. Nah, satu waktu tim sukses saya ini berhasil menyesatkan manusia. Maka saya bilang sama dia, kamu mau hadiah apa dari saya? Karena kamu sudah berhasil menyesatkan manusia. Mau hadiah apa? Ternyata ini orang-orang hasut. Kata dia apa? Saya nggak mau hadiah apa-apa. Saya cuma pengen satu. Apa itu? Sapi milik tetangga saya mati. Kata Iblis, aduh kalau urusan hidup mati itu urusan Allah, itu urusan saya. Udah begini aja lah. Saya kasih kamu 10 ekor sapi aja. Nggak mau. Saya mau sapi milik tetangga saya mati. Saya kasih 100 ekor. Nggak mau. Jangankan 100 ekor. Semua sapi di dunia
sapinya kamu kumpulkan dikasih ke saya nggak mau. Yang saya mau sapi milik tetangga saya mati. Itu orang, itu namanya hasud tuh, bahaya nggak? Jadi dia nggak nyari keuntungan, nggak. Orang hasud ini bukan mencari keuntungan. Contoh, ente berdua dagang nih, ya, ente berdua dagang, dagang sarung berdua nih. Nah, yang satu sarungnya laku. Nah, yang ini ustadz yang satu ini, ustadz yang satu nih ngelihat, wah, ini yang ustadz yang peci putih ini kok laku semua pecinya. Nah, akhirnya dia berpikir gimana caranya biar peci saya laku juga, lebih laku juga. Nah, itu namanya bukan hasud, itu namanya bersaing. Kalau hasud begini, wah, gimana caranya warungnya hancur, warungnya rusak, kebakar semua pecinya, pabriknya peci kebakar. Contoh lagi. Ente hasud nih, Habib Bahar kok ganteng ya. Gimana caranya Ana juga harus kayak Habib Bahar, dilirik sama perempuan. Ente apa? Prasik, jauh. Haram. Maksudnya apa itu? Glowing. Bagaimana caranya ente kalau anak kan asli. Bagaimana caranya ente pakai, ente apa ke? Iya kan? Biar. Nah, itu nggak hasud itu. Kalau hasud itu ente datang bawa air keras, ente siram muka anak. Gimana caranya Habib Bahar mukanya hancur, ketampanannya hilang? Itu namanya hasud. Ada orang hasud sama habaib, ngelihat, kalau ada habaib di situ ada umat. Ngelihat nih, ada habaib di situ ada umat. Bahkan kiai-kiai pun cinta sama habaib. Habaib kalau ada majelis ratusan ribu bahkan jutaan yang hadir. Habaib, gimana caranya ini? Oh, caranya begini. Caranya kita harus gimana untuk merampas di dalam hati umat, bukan cinta. Kalau cinta masih penting. Merampas dalam hati umat keyakinan dan kepercayaan bahwasanya habaib itu tidak ada. Bukan hanya merampas cinta, bayangkan. Kalau cinta masih mending, masih ada rasa kepercayaan dan keyakinan akan beliau Rasulullah SAW. Ini enggak. Bagaimana caranya? Habaib itu tidak. Bagaimana caranya? Udah. Bagaimana kita cari kalimatul haq. Pakai kitab ini, kitab itu, kitab ini dengan alasan tidak ada kitab sezaman. Ya, apa itu alasannya iman? Tidak ada kitab sezaman yang mensohehkan nasab Ba'alawi. Ya sekarang tinggal ana balik aja, ada nggak kitab sezaman yang membatalkan? Kan begitu. Ya, jelas ya. Itu kalimat yang merendahkan Kiai Imaduddin. Bahkan itu bisa diartikan Bahar itu menuduh Kiai Haji Imaduddin Utsman hasud. Dengan menuduh bahwa ya dengan bahasa lain dikiranya iri kepada habaib yang menurut Bahar umatnya banyak, yang cinta banyak begitu. Tetapi ingat, kecintaan para muhibin kepada habaib itu kan karena akibat doktrin yang sudah berabad-abad. Itulah yang sebenarnya kita ingin luruskan. Ya. Jadi kita tidak ada hasud kepada siapapun, ini untuk kecerdasan supaya orang-orang yang dusta nasab, mengkapitalisasi nasab Rasulullah sadar. Dan termasuk Bahar ini orangnya nih, orang yang paling berhasil menggunakan metode mengkapitalisasi nasab untuk mencari kekayaan. Ya, mari kita lanjut ceramahnya Bahar ini. Ya, jadi begitu ya. Terus saja Bahar ceramahnya menebar dusta. Makanya kita perlu sampaikan dan perlu kita reaksi, ya. Kalau tidak ada yang menyesuaikan, ada nggak yang membatalkan? Makanya goblok mana, mondok di mana? Ya, dia bilang kalau tidak ada yang menyesuaikan, siapa yang membatalkan? Makanya goblok, mondok di mana? Katanya begitu. Kita perlu sampaikan kepada masyarakat
Ya, Ubaidillah itu tokoh fiktif yang baru dimunculkan oleh Habib Ali Sakron yang meninggal 895 Hijriah. Sebelum itu, tidak ada kitab yang mensohehkan dan juga tidak ada kitab yang membatalkan. Bagaimana ada kitab yang mensohehkan dan membatalkan, tokohnya aja nggak ada. Itu tokoh fiktif. Jadi disitulah orang yang tidak paham akan terdoktrin oleh Bahar dan akan terpengaruh oleh penjelasan Bahar. Ya, jadi sekali lagi tidak ada catatan apapun ya selama 550 tahun menurut Kiai Haji Madudin Usman. Kalau kalimatnya jelas begitu, ya jelas nggak ada yang namanya kitab sejaman yang mensohehkan dan juga yang membatalkan. Ini masalahnya memang tokohnya nggak ada, itu tokoh fiktif. Baru diadakan oleh Habib Ali Sakron di dalam kitabnya yang disebut Al-Burqah itu. Nah, setelah Habib Ali Sakron meninggal tahun 895 Hijriah, Habib Ali Sakron kan punya warisan itu. Apa warisannya? Kitab itu, kitab Al-Burqah itulah kemudian dijadikan dasar untuk memasyurkan ya bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Jadi masyurnya Ba'alawi itu setelah kematian dari Habib Ali Sakron yang telah mewariskan kedustaan. Seperti itu ya, saudaraku logikanya. Jadi, ya mana ada, catatannya nggak ada sama sekali, ya jelas nggak ada kitab sejaman yang mensohehkan dan juga yang membatalkan. Jadi yang diminta oleh Kiai Haji Madudin Usman, kitab sejaman itu ya kitab yang menerangkan kedua-duanya. Dan memang tidak ada sama sekali gitu loh. Jadi Bahar Smith berusaha untuk memelintir kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman, dan ini perlu kita luruskan. Kita perlu luruskan ya. Jadi memang tidak ada catatan selama 550 tahun. Jadi itu menunjukkan bahwa tokoh Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif ya. Itu ya saudaraku. Kita lanjut ya. Goblok mana, mondok di mana? Ya yang goblok, tentu saja yang goblok adalah Bahar Smith dan para muhibinnya itu. Ho saja. Ya jelas nggak ada catatan sama sekali. Ya jadi namanya nggak ada catatan, kosong, melompong selama 550 tahun. Karena tokohnya nggak ada, tokohnya fiktif. Kajian ilmiah, tes DNA, goblok tes DNA itu hukumnya haram. Nah ya jelas ya, yang goblok siapa? Ya Bahar. Ya saya katakan, Bahar, tes DNA untuk menafikan nasab. Kalau sudah ada bukti-bukti dan fakta, hukumnya halal. Ya, dengar Bahar. Hukumnya halal, bukan haram. Dan sudah disohhekan itu, disahkan oleh Muktamar NU. Ya, kita lanjut. Kita jangan dengerin pendoktrinan yang seperti ini. Jangan dipercaya. Kita harus pakai logika akal sehat. Nah makanya orang belajar di mana nggak tahu nah. Makanya harus belajar itu pakai sanad ilmu yang benar ya. Hah? Kalau Anda belajar pakai sanadnya ilmu kepada Bahar, ya kesesat. Sama-sama kamu akan menjadi bodoh seperti Bahar, ya. Mengharamkan tes DNA. Sebelum dia ada namanya Bahar, siapa Hanif ya, sebelum Bahar mengharamkan. Padahal imam besarnya dia, pemimpinnya dia itu, si Rizik sebelumnya mewajibkan. Makanya jauhi sifat hasud. Anak yang membahas rahmat nyambung ke hasud. Ya jadi ini benar-benar hasud. Yang hasud itu ya si Bahar dan para datuk-datuk mereka yang yang mengharamkan tes DNA, yang menjadi antek-antek Belanda, yang memalsukan nasab Rasulullah, mengkapitalisasi nasab Rasulullah. Saya jadi semermeten ini karena ini
membikin kita itu gerah juga ya, karena dia dungunya dungu akut, membikin Muhyiddin semakin bodoh ya. Kita lanjut ya, apa yang diomongin? Itu anak mau bahas rahmat nyambung ke hasud. Itu orang sih. Jadi siapa orang yang bersalawat kepada Rasulullah? Coba tatapkan tanya, ente ada pengikut iman di sini? Ente mau ngikutin iman? Mau ngikutin iman atau ngikutin ajaran Nahrawi? Mau ngikutin iman atau Muhammad Nahrawi? Hah? Makanya anak heran, ulama-ulama dulu, ya, ulama-ulama dulu yang alim, yang keilmuannya ini luar biasa, itu cinta semua sama habaib, kayak Khalil Bangkala. Ini lagi ya framing ya. Ya, ini adalah framing pengakuan sepihak dari Bahar. Katanya ulama-ulama dulu semua cinta pada Baik Pret, ya. Ulama-ulama dulu karena keterbatasan ilmu, belum semaju sekarang teknologi, dia husnuzon. Bukan kemudian diartikan cinta. Kalau cinta kepada dulur Nabi, ya. Tapi masalahnya kan dulu para habaib ini dianggap sebagai dulur Nabi karena husnuzon. Tapi sekarang saya yakin kalau beliau-beliau ulama-ulama dulu hidup di masa sekarang, beliau akan juga berpikir untuk meninjau kembali husnuzonnya beliau itu akan ditinjau kembali. Seperti halnya juga Kiai Imaduddin. Dulu sebelum melakukan penelitian kan Kiai Imaduddin juga husnuzon. Ya, bahkan buku-bukunya beliau sebelum melakukan riset kajian ilmiah soal nasab Ba'alawi itu masih menganggap Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, ya. Dan beliau salah satu Muhyiddin termasuk Gus Fuad. Tapi setelah adanya fakta ilmiah, terutama adanya kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA, maka beliau yakin, hakul yakin bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mbah Mangli, Ki Hasyim Asy'ari, cintanya luar biasa nih ulama-ulama Ahlus Sunnah. Bahkan yang meniadakan kaum-kaum nawasib yang membatalkan nasab zuriyah Nabi itu cuma Wahabi. Nah, heran. Nah ya, jadi dia juga begitu caranya untuk melawan tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Banyak kelompok dari Muhyiddin yang mewahabi-wahabikan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan itu sebenarnya oknum Habib Ba'alawi ini lebih berbahaya dari Wahabi, saudara, ya. Mereka banyak yang dari Ba'alawi juga Wahabi ini. Paham? Nah, makanya jaga benar-benar hati ente orang, khususnya para kiai. Jaga hati ente orang semua. Paham? Jangan sampai ada sifat hasud. Nah, jadi itu cara Bahar untuk melawan tantangan dari seorang kiai dari Juriyah Wali Songo yang menantang agar Bahar untuk tes DNA, bahkan difasilitasi gratis. Ya, itu sudah beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa bulan lalu. Kita akan sampaikan lagi bagaimana tantangan dari kiai sepuh ya dari Jawa Timur terhadap Bahar. Nah ya, untuk mengingatkan lagi ya kepada Anda, sosoknya beliau yang berani menantang Bahar bin Smith untuk tes DNA, tapi sampai sekarang Bahar keok ya, tidak berani untuk tes DNA, bahkan membuat framing tadi, kemudian membuat fatwa baru, dia mengharamkan tes DNA seperti si Hanif. Artinya memang Bahar ketakutan kalau dia kehilangan Muhyiddin, ketakutan kalau terbongkar keaslian dia, bahwa dia keturunan Yahudi Askenazi. Karena berhaplogrup G kita duga. Kalau nggak percaya silakan Bahar tes DNA ya. Kita simak videonya berikut ini. Sabar ya. Tentang perkataan Habib Bahar yang harus membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tes DNA itu tidak harus seperti itu. Tes DNA itu
itu adalah uji kekerabatan, membuktikan bahwa Habib Bahar bin Smith ini mempunyai kerabatan dengan para syara'if, para asyraf yang ada di Timur Tengah. Itu sudah cukup, tidak usah mengungkar makam. Ini akan diketahui oleh para ahli genetika dunia. Jadi waktu dulu ketika ditantang, Bahar itu kan minta agar membongkar makam Rasulullah. Itu menandakan kedunguannya Bahar bin Smith ya. Kita simak. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo. Biayanya ada yang bayar. Biayanya ada yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Yai, sekarang kan lagi viral adalah pendapat dari seorang habaib yang ingin membuktikan bahwa dirinya itu adalah dzurriyyah Rasulullah, harus membongkar makam. Ada 2 pertanyaan Yai. Lah, terus beliau juga menyatakan bahwasannya Wali Songo ini tidak memiliki keturunan. Dari 2 anggapan seperti itu, menurut panjenengan niki dos pundi Yai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perkataan Habib Bahar yang harus membongkar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tes DNA itu tidak harus seperti itu. Tes DNA itu adalah uji kekerabatan, membuktikan bahwa Habib Bahar bin Smith ini mempunyai kerabatan dengan para syara'if, para asyraf yang ada di Timur Tengah. Itu sudah cukup, tidak usah mengungkar makam. Ini akan diketahui oleh para ahli genetika dunia. Artinya ketika misalkan Habib Bahar bin Smith ini ingin membuktikan dirinya bahwa dia itu di dalam genetik dirinya ada genetika Ahlul Bait Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, cukup dengan dia tes DNA, kode-kode yang dihasilkan dari DNA itu dicocokkan dengan para keturunan yang sudah sahih yang ada di Timur Tengah. Apakah ada kesamaan genetik atau tidak? Kalau ada kesamaan genetik, berarti sudah famili. Karena famili berarti satu buyut. Kan begitu ceritanya. Tidak harus mungkar makam. Ini diketawain oleh orang-orang yang akalnya sehat ini. Diketawain. Nah, itu yang pertama tentang genetika, tidak harus membongkar Rasulullah, membongkar makam Rasulullah. Yang kedua, pernyataan Habib Bahar bin Smith ini yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Ini tidak usah saya yang membantah, tidak usah keturunan Wali Songo yang membantah. Ini Habib Salim bin Jindan, murid Syekhona Khalil Banggalan, ini menulis silsilah Syekhona Khalil. Ini tulisan Syekhona Khalil, tulisan Habib Salim bin Jindan, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Imran atau Hamim bin Muhammad atau Abdul Karim bin Ahmad atau Muharrar bin Abdullah bin Ahmad bin Abdul Jalil bin Fadlullah bin Muhammad al-Yaqin Sunan Giri. Kalau memang ini tulisan Habib Salim bin Jindan, ini murid Syekhona Khalil Banggalan. Kalau memang Habib Bahar bin Smith mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, berarti dia menafikan tulisan Habib Salim bin Jindan. Itu bukan dari kami, dari Habib Salim bin Jindan yang mengatakan seperti itu. Iya. Berarti kalau ada yang anggap seperti itu tuh lucu Yai. Karena apa? Nih, ini adalah para dzurriyyah dari Wali Songo. Ini ada keluarga Genggong, Gus Alek nih.
Ini di sini berkumpul adalah keluarga besar Naat nggak Yai? Naat itu apa sih Yai? Naat itu adalah kepanjangannya Naqabah Ansab Aulia Tis'ah, lembaga pencatat nasab keturunan Wali Songo Indonesia yang sudah terdaftar di Kemenkumham, sudah berbadan hukum, artinya secara legal formal sudah legal. Masya Allah. Berarti Naat ini sama halnya seperti Robitoh Alawiyah nggih? Sama. Oh, Masya Allah. Naat itu kewenangannya mencatat seluruh dzurriyyah Wali Songo yang selama ini kebagian obor. Naat punya data induk berupa manuskrip yang di dalamnya berisi keturunan Wali Songo secara lengkap. Oh, berarti kalau tanggapannya Wali Songo itu nggak memiliki keturunan, berarti harus ngaji sejarah lagi nggih Yai? Ngaji sejarah. Nggih Yai. Nggih. Sakniki pun kula paham. Matur nuwun atas jawabannya. Jadi di sini kita nggak gagal paham Yai. Bahwasannya untuk membuktikan keturunan itu nggak harus bongkar makam Nabi Muhammad. Yang kedua, bahwasannya Wali Songo benar-benar memiliki keturunan. Saran saya kepada saudara Bahar bin Smith, kalau memang antum mau tes DNA, monggo, ini telah kami lakukan di Genggong juga, hasilnya positif, terkonfirmasi sebagai ada Ahlul Bait, ada genetika Ahlul Bait di dalamnya. Kalau memang antum mau tes DNA, sudah antum tidak usah bayar, kita yang biayai. Masya Allah, dibiayai. Ngapunten Yai, biayanya itu berapa kok sampai? Murah. Oh, murah ya ini. Masya Allah. Kita akan biayai, kita akan bawa, tidak usah darah, air liurnya saja kita minta. Kita akan bawa ke laboratorium Family Tree DNA yang ada di Houston, Texas, Amerika. Hasilnya fair. Jangan karena DNA, laboratorium DNA katakanlah buatan ini, jangan terlalu seperti itu. Artinya sekarang ini lagi wacana, jangan percaya pada DNA buatan orang non-Islam. Nah, kita pakai HP buatan siapa? Kita pakai mobil buatan siapa? Kalau pakai mobil, kita pakai cat tembok buatan siapa? Nah, kok mengapa kita pakai cat tembok, kita pakai mobil, kita pakai HP, tapi kok DNA enggak mau? Kita biayai biar hasilnya transparan, kita open posting semuanya. Dan perlu diketahui bahwa laboratorium itu tidak menentukan seseorang syahid atau tidak. Laboratorium hanya mengeluarkan kode-kode SNP yang banyak dari sekian ribu bahkan SNP yang ada pada diri kita ini, kita cocokkan dengan kekerabatan yang ada di para syahid, para syarif yang ada di Timur Tengah. Itu aja. Kalau memang ada kesamaan berarti cocok. Kalau tidak ada kesamaan, mohon maaf, jangan memaksa. Terima kasih. Matur nuwun Yai. Untuk Habib Bahar, monggo kalau untuk membuktikan nasab nggak harus bongkar, langsung datang Yai ke keluarga besar Naat Yai. Jawa Barat sudah ada perwakilan Naat yang saya membiayai. Kalau memang Jawa Barat tidak mampu, monggo Jawa Timur. Nggih Yai. Berarti kudu ngopi dhisik nih Habib Bahar. Ini buku yang Ya, jadi Bahar sekarang dari ulama Jawa Timur, Naat Jawa Timur, pencatat nasab Wali Songo siap membayari Anda membiayai ente ya kalau mau, tapi sayangnya Bahar ketakutan kalau diketahui ternyata haplogrupnya G sebagai keturunan Yahudi. Saya yakin Bahar Smith itu kalau tes pasti haplogrupnya G. Kalau nggak percaya suruh tes DNA dia ya. Tolong para muhibin yang menyimak video ini, bagikan video ini kepada Bahar kalau Anda nomor kontaknya punya, untuk mengingatkan Bahar bahwa Bahar sampai sekarang ditunggu. Ya, berani nggak melaksanakan tantangan dari kiai, dari ulama Jawa Timur tersebut? Gak punya uang? Gratis. Tapi ya nggak mungkin Bahar nggak punya uang ya, karena muhibinnya kan sudah memberi banyak duit tuh, udah bisa beli mobil mewah, beli rumah mewah ya. Sekarang saatnya membaca komentar Anda, saudaraku. Saya baca komentar dari yang terbaru ya.
Dari Bang Malik ya, Har kalau Gedabrus itu mikir pribumi orangnya sudah pinter-pinter Har. Dari Bang Abdullah, tanpa tes DNA pun saya gak percaya kalau dia keturunannya Rasulullah. Wong Bahar kurang ajar. Betul ya, dari omongannya aja dia kurang ajar. Tangkep aja Bahar. Tuh merusak akidah dan memecah persatuan NKRI. Bahar ini sudah dilaporkan saudara, sekarang itu masih berproses. Setidak-tidaknya yang saya tahu ada 2 laporan hukum kepada Bahar. Yang pertama dilakukan oleh Tubagus Moki Nur Fadil, yang kedua dilakukan oleh tim hukum dari Pak Adin Arifin. Kita tunggu saja saudara. Ya, kita bantu doa Tubagus Moki Nur Fadil dan kita bantu doa Bang Adin Arifin ya. Dari Suningsih, ya, hayo para Habib wajib tes DNA biar tidak suudzon, biar tidak sering menyerang. Ayo, dari Haryadi, terima kasih Bang Haryadi, maju terus bro, mantap channelnya. Laris Manis, terima kasih dukungannya atas apresiasi panjenengan. Tanpa panjenengan semuanya kita bukan siapa-siapa, saudaraku ya. Dari Bajak Sayur, sampai kapan? Husnuzon, kita nggak boleh husnuzon lagi. Kiai Mat sudah menyampaikan, sudah saatnya kita tidak husnuzon. Biarlah para leluhur, para ulama dulu yang dibohongi oleh Ba'alawi sehingga sampai husnuzon. Sekarang saatnya kita sudah tidak boleh husnuzon. Kalau kita husnuzon, maka kita akan dibohongi lagi. Ya, karena orang yang husnuzon, kita akan mudah dibohongi. Dan Gus Fuad Pleret juga sudah menyampaikan, sudah haram husnuzon kepada Ba'alawi karena fakta-fakta ilmiah sudah mengungkap klaim dia adalah palsu, pengakuan dia sebagai keturunan Rasulullah itu adalah palsu. Delusi nasab yang dianggap suci oleh mereka itu adalah nyata-nyata ternyata palsu ya. Ya, jadi sampai kapan husnuzon ulama dimanfaatkan Yahudi Yaman dijadikan budak spiritual. Nah, itulah makanya kalau kita husnuzon maka kita akan terus dimanfaatkan oleh keturunan Yahudi Askenazi itu. Kita bangsa besar, moyang kita lebih mulia dari orang Yaman. Terima kasih Bajak Sayur, komentarnya luar biasa, mencerahkan. Dari Bang Rianto, kalau saya dari dulu tidak pernah percaya Habib keturunan Rasulullah. Ya, dari Bang Maman, jasa besarnya Kang Bahar adalah menyulut api Trah Wali Songo. Terima kasih Bang Bahar, Kang Bahar yang telah membangunkan kiai-kiai muda Nusantara. Iya betul ya. Dia berarti punya jasa nih. Untung ada orang yang perilakunya jauh panggang dari keturunan Rasulullah ya, kayak si Bahar ya. Dari Nurul Hidayah, terima kasih. Habib beraninya hanya pada Muhibin saja, sudah lamis ditambah apa ini? Dusta lagi. Lanjutkan Gus ya, terima kasih ya. Jadi mereka sangat berbahaya, doktrin-doktrinnya lamis cangkeme, gampang mempengaruhi dan mendoktrin para Muhibin. Ya, pada pagi hari ini itu saja saudara, sudah lebih dari 30 menit, kita akan rehat sebentar, habis itu kita persiapan untuk live lagi di channel yang satunya, yaitu channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda. Mohon dukungannya, yang belum menekan subscribe, like, dan tanda lonceng di channel kita Newskan Official yang ini, mohon dilakukan, tekan subscribe, like, dan tanda lonceng, dan bagikan video ini seluas-luasnya. Termasuk teman-teman saudara-saudara yang belum mengunjungi channel Tanda Kejadian, silakan dikunjungi karena kita selalu live bergantian di 2 channel tersebut dengan tema yang berbeda. Ya, sekali lagi dengan tema yang berbeda sehingga bisa jadi yang kita bahas di channel Tanda Kejadian tidak kita bahas di channel Newskan Official, sehingga selayaknya panjenengan ikuti semua channel tersebut. Tapi kalau isunya adalah sangat laris manis ya kita bahas ulang kadang-kadang, tapi dengan perubahan-perubahan sedikit ya. Oke saudaraku ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan ya. Saya baca dulu, ada yang datang ini barusan dari Armada 9 Dimas. Benar ada yang minta wanita sudah bersuami ya. Benar itu ada namanya Ustadz Bahril Ulum kalau nggak salah ya.
Sudah kita konten juga itu, Ustadz Bahril Ulum. Itu pengakuan beliau sendiri ya, pengakuan sang suami, sang Ustadz ya. Kemudian dari Bang Mujiono, terima kasih dukungannya. Dari Johnny Walker, terus semangat Mas bikin konten biar semua orang pada cerah, jangan sampai kendor libas habis. Insya Allah saudaraku, karena Bahar dan juga konco-konconya itu, kerucuk-kerucuknya itu sama. Mereka tidak pernah bosan untuk ceramah kowar-kowar. Di sela-sela katanya mengaku sebagai momen pengajian, tapi isinya di dalamnya masih mengagung-agungkan nasab Pak Alawi sendiri, dan kemudian masih merendahkan, merosting Kiai Haji Madudin Usman. Buktinya tadi yang sudah kita perdengarkan di awal itu adalah ceramah Bahar terbaru di channelnya Bahar ya, di channelnya Bahar ya, itu jadi serah. Jadi kita insya Allah selama Bahar dan para onum Habib Pak Alawi seperti itu, kita akan tetap untuk suarakan melawan doktrin-doktrin kebohongan dari onum Habib Pak Alawi ya. Dari Muhammad Nur, terima kasih Bang Muhammad Nur. Bahar gak berani tes DNA, macam bocil lihat jarum suntik. Ya tadi malah mengharamkan mengikuti Bahar, mengikuti si Hanif. Ya ketakutan itu, ketakutan Bahar bin Smith. Dari Bang Mujiono, otakku meledak dengan ceramahnya Mbak Alawi. Bahar bin Preman. Ya, dari Bang Ion. Dari Kamaludin, Bang Kamaludin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat walafiat semuanya, semoga kompak selalu, amin ya. Dari Muhammad Nur, setiap ceramah Habaib selalu bahas wali-wali tarim. Nah itulah makanya kita sangat muak ya mendengar, karena Pak Alawi itu tinggal di Nusantara, mandi cuci kakus di Nusantara, tapi isinya malah mengagung-agungkan tarim, mengagung-agungkan Yaman ya. Mardani saya terima kasih, Bahar Demit udah mulai khawatir dengan nasibnya dan nasabnya. Ya dengan nasabnya lah. Jadi saudaraku, kita jangan sampai seperti Yaman ya, jangan sampai kita mengikuti budaya perilaku orang-orang Yaman, karena orang-orang Yaman sendiri gagal hidup di Yaman, makanya mereka pergi ke sini untuk mencari penghidupan. Jadi Yaman itu yang dianggap orang-orangnya itu banyak orang-orang pinter wali katanya ya, tapi dia gagal mengelola Yaman ya. Orang Indonesia yang dia rendah-rendahkan, tapi kita berhasil mengelola Indonesia, mengelola Nusantara. Pemimpin kita yang sering direndah-rendahkan nyatanya lebih baik daripada orang-orang Yaman. Kita harus bangun rasa cinta kepada NKRI. Oke, dari Al-Banjari, Martapura hadir, terima kasih. Bang Mardin Said, Bahar mulai pusing, mabuk kecubung. Dari Komandan Demit, biarkan mereka mengharamkan, justru semakin terlihat kalau mereka itu cuma pengecut. Ya itu saja ya saudaraku. Oh ada lagi. Bacak sayur, pencerahan jangan kendor, channel sebelum diskusi nasab sampai jam 3 malam Gus. Oke, terima kasih dukungan dan motivasinya, insya Allah. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!